Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan memperlihatkan video pembuatan soy gold dari biji kedelai untuk menyelesaikan tugas bioteknologi. Perkenalkan, nama saya Prianto. Saya Wahyudi Waldi. Saya Minadin Kalo. Saya Nadia Ferdiani. Saya Muhammad Amri. Tapi sebelum kita melangkah ke tutorialnya, alangkah baiknya simak penjelasan berikut ini. Bioteknologi industri adalah penerapan dan pengembangan ilmu bioteknologi untuk memenuhi tujuan aktivitas industri manusia yang diproduksi dalam jumlah besar yang memanfaatkan sel dan komponen sel dari mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk. Prinsip bioteknologi industri adalah memproduksi barang dan jasa dalam skala besar dengan cara yang efisien melalui pemanfaatan mikroorganisme. Macam-macam bioteknologi industri antara lain industri makanan dan minuman, industri plastik, industri pertanian, industri perikanan, industri produksi sumber energi, industri farmasi dan obat-obatan, dan industri perminyakan. Kelompok kami memilih industri makanan dan minuman dengan membuat produk bioteknologi olahan susu kedelai yaitu soy gold. Soy gold merupakan produk fermentasi susu kedelai dengan menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus yang telah umum dipakai dalam proses pembuatan yogurt. Minuman tersebut dikenal oleh masyarakat Indonesia karena rasa asam yang khas. Rasa asam terbentuk karena bakteri starter pada proses fermentasi mengubah laktosa menjadi asam pirufat, kemudian diubah menjadi asam laktat yang menyebabkan penurunan pH dan keasaman meningkat. Bakteri tersebut juga memiliki efek positif terhadap saluran cerna, yaitu menyebabkan penurunan aktivitas metabolik pada bakteri penghasil toksin. Menyiapkan alat dan bahan. Melakukan pasterilisasi pada alat yang akan digunakan, yaitu dengan membungkus alat tersebut menggunakan kertas. Kemudian dikukus menggunakan panci dan dipanaskan menggunakan kompor selama 2 jam. Kemudian merendam biji kedelai selama 8 jam. Perendaman ini bertujuan untuk memudahkan hidrasi air ke dalam biji, guna mengaktifkan enzim-enzim yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya memisahkan kulit kedelai. Tujuan pengupasan kulit ari pada kedelai adalah untuk mengurangi timbulnya bau langu karena pada kulit ari tersebut terdapat enzim linksogenasi yang dapat menimbulkan bau langu. Setelah semua kulit kedelai terpisah, masukkan kedelai ke dalam panci. Dan tambahkan air sebanyak 1 liter. Kemudian panaskan hingga airnya mendidih. Tujuan dari pemanasan adalah untuk mensterilkan kedelai dari mikroorganisme yang dapat mengkontaminasi. Setelah airnya mendidih, pindahkan kedelai pada suatu wadah menggunakan saringan untuk memisahkan kedelai dengan air. Kemudian dinginkan. Setelah dingin, masukkan kedelai ke dalam blender. Kemudian tuangkan air sebanyak 1000 ml. Lalu haluskan kedelai menggunakan blender. Tujuannya agar protein yang terdapat dalam biji kedelai lebih mudah terlarut. Setelah kedelai halus, memisahkan filtrat dan residu kedelai menggunakan kain saring. Dengan cara memerasnya. Panaskan kembali susu kedelai dan tunggu hingga agak panas. Setelah agak panas, tambahkan gula sebanyak 250 gram sambil diaduk. Penambahan gula pasir ini bertujuan sebagai sumber laktosa yang akan diubah menjadi asam laktat karena kedelai tidak mengandung laktosa, dan sebagai sumber energi dan sumber karbon oleh starter. Kemudian matikan kompor dan diamkan beberapa menit hingga residunya agak dingin. Setelah itu, memasukkan residu tersebut ke dalam botol selai sebanyak 250 ml.
Tujuan lilin untuk mencegah mikroorganisme lain masuk ke dalam botol. Kemudian diamkan beberapa menit hingga dingin agar mikroorganisme yang digunakan tidak mati karena suhunya yang tinggi. Setelah itu, masukkan starter sebanyak 1,5 sendok makan sambil diaduk. Tujuan penambahan starter adalah sebagai sumber mikroorganisme yang akan melakukan fermentasi. Setelah itu, tutup botolnya dan lakukan inkubasi selama 48 jam untuk memberikan kondisi yang optimal bagi mikroorganisme yang digunakan agar dapat bekerja dengan baik. Setelah diinkubasi, pindahkan Soygurt ke dalam botol kemasan. Lalu tutup botolnya. Lalu beri label atau logo pada botol Soygurt. Produk bioteknologi industri Soygurt ala Kim Sehat telah jadi. Soygurt yang telah jadi akan menghasilkan tekstur yang kental dan rasa yang asam karena protein susu kedelai akan terkoagulasi pada suasana asam sehingga terbentuk gumpalan.